Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihil akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alim al-hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif 'anna sayyi'aha la yasrifu 'anna sayyi'aha illa anta. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa anta ghfira lana wa tarhamna wa idza aradta fitnatan fi qaumin fatawaffana ghaira maftunin. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuna li hubbik ya akramal akramin. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li masyayikhina wa li masyayikhihim wa lil hadirin was sami'in. Allahumma rzuqna al-ikhlas fil qawli wal amal ya rabbal alamin. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, alhamdulillah wa syukurillah atas nikmat anugerah dan karunia Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di pengajian pagi hari ini dalam keadaan iman, Islam, sehat walafiat. Semoga pada pengajian pagi hari ini Allah tambahkan nikmatnya kepada kita, nikmat ilmu, nikmat pemahaman, serta kemudahan untuk mengamalkan apa yang kita pelajari. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, kita akan melanjutkan bacaan kita terhadap kitab tafsir Al-Jalalain. Kita masih membaca tafsir surat An-Naba, dan ini adalah pertemuan yang keempat. Ya. Kita akan baca tafsir ayat 31 sampai ayat terakhir, yaitu ayat 40. Qala al-Imam Jalaluddin al-Mahalli rahimahullah, qala ta'ala, inna lil muttaqin, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, sesungguhnya orang-orang bertakwa memiliki mafazan, ay makana fauzin, memiliki tempat keberuntungan. Memiliki tempat keberuntungan. Itu kalau mafazan diartikan sebagai tempat, ya, atau dengan bahasa ilmu sorofnya, mafazan dipandang sebagai isim makan. Isim makan. Jadi menunjukkan bentuk yang menunjukkan makna tempat. Tapi mafazan juga bisa dimaknai sebagai masdar. Innalil muttaqin mafazan, sesungguhnya orang-orang bertakwa itu memiliki keberuntungan. Jadi bukan tempat, tapi kalau masdar berarti maknanya keberuntungan saja. Mafazan. Fil jannati, di dalam surga. Fil jannati, di dalam surga. Oke. Kalau mafazan maknanya adalah keberuntungan, bukan tempat keberuntungan, tapi keberuntungan sebagai masdar, ya, sebagai adjektif, maka hadaiko, kemudian aknaba, kawaiba,
dan ka'san dihaqa dan seterusnya, ini posisinya adalah sebagai penjelas, ya, sebagai penjelas dari kata mafazan yang masdar. Kata mafazan yang masdar. Oke. Qala ta'ala hadaiqa yaitu, ya, yaitu qala al-mamahali yaitu kebun-kebun. Yaitu kebun-kebun. Qala al-mamahali posisi i'rab hadaik adalah sebagai badal. Posisi i'rab hadaik adalah sebagai badal dari kata mafaza. Sebagai badal atau pengganti dari kata mafazan. Au bayanun lahu atau sebagai atof bayan. Atau sebagai atof bayan bagi kata mafazan. Bagi kata mafazan. Oke. Jadi Imam Al-Mahalli rahimahullah memandang mafazan itu sebagai isim zaman, isim makan, bentukan kata yang menunjukkan tempat. Karenanya kosakata hadaik itu menjadi badal atau menjadi atof bayan. Menjadi badal atau menjadi atof bayan. Oke, lalu dan seterusnya, qala al-mamahali, qala ta'ala wa a'naban qala al-mamahali, kata a'naban adalah atfun. Atof kepada kata mafazan. Atof kepada kata mafazan. Jadi karena mafazan itu adalah isim makan, maka kata-kata a'naban menurut Imam Mahali adalah atof kepada kata mafazan. Oke, tadi saya sudah menjelaskan, mafazan dipandang oleh sebagian ahli tafsir bukan sebagai isim makan, tetapi dipandang sebagai masdar. Oke, kalau mafazan sebagai masdar, maka hadaiqa itu adalah pointer, ya, yang menjelaskan poin-poin yang menjelaskan tentang seperti apa gambaran keberuntungan itu. Seperti apa gambaran keberuntungan itu? Oke, satu adalah hadaiqa. Nah, lalu a'naban ini bukan atof pada mafazan. Mohon maaf Bapak Ibu ya, ini kita bahas pendekatan bahasa dulu ya. A'naban tidak atof kepada mafazan, tetapi atof kepada hadaiqa. Atof kepada hadaiqa. Berarti sebagai poin kedua yang menjelaskan seperti apa yang dimaksud dengan mafazan itu. Nanti sedikit kita ulangi lagi. Oke, kita baca dulu ya. Wa kawaiba, qala al-mamahali, kawaiba maknanya adalah jawaria, gadis-gadis, ya, atau bidadari-bidadari. Jawaria, gadis-gadis atau bidadari-bidadari, digabungkan juga bidadari-bidadari di surga yang masih gadis, gitu, yang masih gadis. Oke. Yang taka'abat, yang masih kencang, ya, masih kencang, sudiyuhunna, ya, sudiyuhunna, susu mereka atau tetek mereka, ya, susu mereka, ya. Kalau memahali kata kawaib adalah jam'u kaibin. Kata kawaib adalah jam'u kaibin. Bentuk jamak atau plural dari kata kaib. Kaib itu adalah ya gadis gitu, anak perempuan yang sudah berusia menikah tetapi belum pernah menikah dan belum pernah disentuh oleh laki-laki. Ya. Itu makna kaib, ya, kaib. Karenanya
susunya masih kencang, ya, masih kencang. Terus, tapi karena ini cerita tentang surga, maka kawaib ini maknanya adalah bidadari yang dari sisi usia mereka adalah seperti gadis-gadis dalam hal usianya yang belum pernah disentuh oleh lelaki manapun, ya. Karenanya digambarkan dengan istilah taka'abat sudiyuhunna. Taka'abat sudiyuhunna. Oke. Atraba, nah, bukan cuma satu kawaibnya, jamak, dan mereka itu atroban. Ay ala sinin wahidin. Kalau memahali ala sinin wahidin. Yang seumuran atau sepantaran. Seumuran atau sepantaran. Kalau memahali kata atrob adalah jam'u tirbin. Jam'u tirbin. Kata atrob adalah bentuk jamak dari kata tirbun. Dari kata tirbun sendiri membacanya adalah bikasri ta. Membacanya dengan huruf ta berharokat kasroh. Wasukunir ra, dan dengan huruf ra yang sukun. Dan dengan huruf ra yang sukun. Oke, jadi ini tentang atrob. Dan posisi atrob adalah sifat bagi kawaib. Sifat bagi kawaib. Wa ka'san dihaqo. Ka'san dan gelas-gelas atau piala-piala, ya. Atau digabungkan juga boleh. Gelas yang berbentuk piala, begitu. Wa ka'san, dan gelas yang berbentuk piala. Dihakon yang banyak, gitu. Yang banyak. Kalau memahali ka'san dihakon maknanya adalah khomer, minuman keras, yang maliatan memenuhi mahallaha, tempat-tempat dituangkannya. Tempat-tempat dituangkannya khomer itu. Tempat-tempat dituangkannya khomer itu. Ka'san dihaqo, ya. Qala al-mahali wa fil qitali, dan tersebut di dalam surat Al-Qital, dan tersebut di dalam surat Al-Qital atau surat Muhammad, tersebut dalam surat Al-Qital atau surat Muhammad. Di sana dijelaskan tentang surga itu seperti apa, ya. Dengan penjelasan wa anharun min khamrin. Dan di surga terdapat sungai-sungai yang isinya adalah khamr. Sungai yang isinya adalah khamr. Yang khamr tadi, qala ta'ala, khamr tadi atau ka'san tadi, la yasma'una fiha. Mereka tidak mendengar fiha, ya. Fiha ay al jannati. Ay fil jannati, di dalam surga. Di dalam surga, ya. Inda syurbil khamri, saat mereka menenggak khamar wa ghairihi, dan juga meminum minuman lainnya, dan juga meminum minuman lainnya, ya. Mereka tidak dengar apa, dan minuman lainnya, minal ahwal, dan juga berbagai keadaan, di dalam surga. Dalam surga tidak mendengar laguan, tidak mendengar
Ai qala al-Mamhali batilan minal qaul. Kosakata atau perkataan-perkataan batil. Perkataan-perkataan batil. Nah, semua ini mulai dari hadaiqa wa a'naba wa kawaiba atroba wa ka'san diaqa la yasma'una fiha lagwan. Oh, masih maaf dan kelewat ya. Tidak mendengar laguan wala kidzaban. Wala kidzaban. Di dalam surga mereka juga tidak mendengar kebohongan-kebohongan. Kidzaban. Qala al-Mamhali kata-kata kidzaban bitakhfif. Huruf zalnya tanpa tasdid. Huruf zalnya tanpa tasdid ay kadziban. Maknanya adalah kebohongan. Nah, dalam qiraat lain yaitu qiraat yang kita gunakan, di antaranya qiraat yang kita gunakan wa bitasdid, huruf zalnya bertasdid. Huruf zalnya bertasdid. Ay takdziban min wahidin li ghairihi. Di dalam surga walaupun mereka minum khamr, tidak terjadi sebagian mereka mendustakan sebagian lainnya. Sebagian mereka mendustakan sebagian lainnya. Ay takdziban min wahidin li ghairihi. Semua itu mulai dari hadaiqa, anaba, wa kawaiba, troba, wa ka'san diaqa, la yasma'una fiha lagwan wala kidzaban, ya, adalah jazaan min rabbika. Oh, lompat ya. Mohon maaf, ada yang belum dibaca. Bi khilafi ma yaqa'u fid dunya inda syurbil khamri. Bi khilafi ma yaqa'u fid dunya inda syurbil khamri, berbeda dengan yang terjadi di dunia. Berbeda dengan yang terjadi di dunia pada saat orang menenggak khamr atau minum khamr. Orang menenggak atau minum khamr. Jazaan min rabbika ay jazahumullahu bidzalika jazaan. Ay jazahumullahu bidzalika jazaan. Maksudnya Allah SWT membalas mereka. Allah SWT membalas mereka dengan balasan seperti itu. Dengan balasan seperti itu sebagai bentuk jazaan. Sebagai bentuk jazaan, sebagai bentuk pembalasan. Sebagai bentuk pembalasan. Ai atoan. Yaitu berupa pemberian. Yaitu berupa pemberian. Kalau memahali kosakata ato adalah badalun min jazaan. Kosakata ato adalah badal, posisi i'rabnya sebagai badal ya, dari kata-kata jazaan. Atoan sebagai bentuk pemberian, hisaban ay kasiron. Pemberian yang banyak sekali, kasiron. Jadi hisab di sini maknanya bukan hisab tetapi banyak. Min qaulihim, dari pernyataan orang Arab. Dari pernyataan orang Arab, apa yang orang Arab katakan? A'toni fa ahsabani. Ia memberi kepadaku sehingga dengan pemberian yang banyak, dengan pemberian yang banyak sehingga aku mengatakan wah cukup. Nah, gitu. Fa ahsabani itu sehingga aku mengatakan cukup. Ai aksara alayya, maksud atau makna dari a'toni
Maksud dan makna dari a'tani fa ahsabani adalah aksara alayya. Ia banyak-banyak memberi kepadaku. Ia banyak-banyak memberi kepadaku, ya. Hatta qultu hasbi, sehingga aku mengatakan cukup, cukup, cukup. Cukup, cukup, cukup. Ya. Oke. Kita jelaskan dulu, nanti kalau masih cukup waktunya kita lanjut, ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, ya. Ayat 31 sampai 36, 31 sampai 36 ini ada menjelaskan kelompok kedua. Kelompok kedua atau kategorisasi kedua terhadap seluruh manusia. Terhadap seluruh manusia dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai manusia terakhir di dunia ini. Saat tiba dan datangnya kiamat. Oke, kok kelompok kedua gimana ceritanya? Kita balik ke atas lagi, ya. Jadi di ayat, kembali ya, di ayat 17, di ayat 17, ya, Allah akan berfirman, inna yaumal fasli kana miqota. Ya, singkatnya adalah bahwa akhirnya Allah Subhanahu wa taala menggelar peradilan. Menggelar apa? Peradilan setelah manusia seluruhnya mengalami penderitaan dan kegelisahan di mahsyar. Nah, Allah mulai menggelar pengadilan, dan pengadilan Allah setelah melalui proses pembuktian, menghadirkan saksi-saksi dan sebagainya, akhirnya keluarlah keputusan Allah SWT, yang keputusan itu tidak bisa diganggu-gugat. Tidak bisa diganggu-gugat, dan itu merupakan keputusan, ya, fasal. Istilahnya adalah keputusan yang fasal, sudah. Nah, keputusan Allah itu kalau terhadap manusia, tentu kan, keputusan terjadi terhadap manusia. Nah, akhirnya manusia terkategori dalam dua kelompok besar. Kelompok yang pertama adalah mereka-mereka yang digambarkan di ayat 21 sampai ayat 30. Kelompok pertama digambarkan di ayat 21 sampai ayat 30. Ini kelompok pertama, pasca keluarnya keputusan Allah Subhanahu wa taala tentang nasib mereka. Yaitu inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba, sampai kepada fadzuqu falan nazidakum illa azaba. Oke. Nah, itu kelompok pertama. Kelompok keduanya adalah, nah ini di ayat, dijelaskan di ayat, ya, 31 sampai ayat 36. 31 sampai ayat 36. Yang tafsir Jalalainnya sudah kita baca tadi, ya. Di sini. Oke. Dan sebelum dan, ya. Kelompok kedua ini digambarkan oleh Allah dengan gambaran innalil muttaqina mafaza hadaika wa anaba, sampai kepada jazaan min rabbika ata'an hisaba. Jazaan min rabbika ata'an hisaba, ya. Dan dan ayat 31 sampai 36 ini bisa dikatakan merupakan semacam antitesa, ya, atau keadaan berkebalikan. Keadaan berkebalikan dari yang di ayat 21 sampai ayat 30. Keadaan berkebalikan dari yang di ayat 21 sampai 30. Ya.
Mari kita sekarang bandingkan ya, bandingkan. Kondisi kebalikannya akan menjadi kelihatan kalau kita bandingkan. Di ayat 21 dan 22, Allah berfirman, Inna jahannama kanat mirsodan litoghina ma'aba. Litoghina ma'aba. Ya. Labithina fiha ahqaba. Labithina fiha ahqaba. Nah, 3 ayat ini perbandingannya dengan yang di ayat 31. Di kelompok ayat 31 sampai 36 perbandingannya adalah ayat 31 dan ayat 31 doang perbandingannya. Jadi 21 yang di ayat 21 kelompok pertama, kelompok kedua 21, 22 dan 23 itu perbandingannya di ayat 31 sampai 36 hanya kalimat innalil muttaqina mafaza. Innalil muttaqina mafaza. Nah, kita lihat perbandingannya Bapak Ibu ya. Di ayat 21 jahannamnya disebut duluan. Jahannamnya disebut duluan, inna jahannama kanat mirsoda. Itu untuk kelompok pertama. Digambarkan begitu. Bahwa jahanam itu sudah lama menunggu-nunggu. Kalau diartikan, ditafsirkan yang lalu ya, rosidah. Atau sudah lama dipersiapkan. Kalau ditafsirkan, mursidah. Ya, atau mursodah, maaf, mursodah. Mursodah. Kemudian, kata-kata al-muttaqin perbandingannya adalah dengan litoghin. Perbandingannya dengan apa? At-toghin. Nah, ini mirip Bapak Ibu, mirip dengan yang di surat An-Nazi'at. Mirip yang di surat An-Nazi'at yang sudah kita pelajari ya. Nah, silakan dilihat di surat An-Nazi'atnya ya. Ayat kondisi berkebalikan yang ada di ayat 37 dan 38 ya, 37, 38, 39 keadaannya berkebalikan dengan ayat 30 ayat 40 maaf. Keadaannya berkebalikan dengan ayat 40 dan 41. 40 41. Di ayat 38 sampai 39 Allah berfirman fa amma man tagha. Nah, di sana kata-katanya togo. Terus wa atharal hayatad dunya, akibatnya fa innal jahima hiyal ma'wa. Kebalikannya wa amma man khafa maqama rabbih. Khafa maqama rabbih. Nah, khafa maqama rabbih ini di di surat An-Naba diistilahkan al-muttaqin. Inna lil muttaqin. Oke. Nah, amma man tagha yang di surat An-Nazi'at, di surat An-Naba-nya berbunyi litoghin. Litoghin ya. Nah, ini kita banding-bandingkan supaya Bapak Ibu bisa mengait-ngaitkan antara ayat satu dengan ayat lainnya ya. Kembali ke surat An-Naba ya. Jadi yang di ayat 21 sampai ayat 23 di surat An-Naba perbandingannya di ayat 31-nya hanya innalil muttaqina mafaza, kalau yang di sana ma'aba. Ma'aba dan di sini mafaza ya. Nah, karena demikian maka di kelompok kedua ini yang muttaqin tidak ada yang kondisi kebalikan secara tekstual. Keadaan berkebalikan secara tekstual yang pembandingnya inna jahannama kanat mirsoda. Secara tekstual tidak disebut. Tetapi secara makna masuk. Secara makna masuk bahwa orang-orang bertakwa itu kebalikan dari jahanam tentu adalah surga. Tentu adalah surga. Nah, tekstualnya nggak disebut oleh Allah, tapi pengertian dan maknanya masuk. Ada, ya kan? Nah, kalau neraka itu sudah lama dipersiapkan, kalau ditafsirkan mursodah,
Begitu juga surga sudah lama dipersiapkan. Surga juga sudah lama dipersiapkan. Di An-Naba tidak terbunyikan secara tekstual, tapi lagi-lagi ya karena ini polanya pola pembandingan, keadaan berkebalikan, maknanya masuk. Dan makna masuk itu juga dibenarkan oleh ayat-ayat lain di dalam Al-Quran. Ya, ayat-ayat lain dalam Al-Quran, ya, di antaranya adalah di surat Ali Imran ayat di antaranya ya, surat Ali Imran ayat 133. Ayat 133 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, Ali Imran 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu, terus uiddat. Jadi surga sudah dipersiapkan. Surga sudah dipersiapkan. Sebagaimana neraka juga sudah dipersiapkan, ya. Oke. Kemudian kalau terkait dengan jahanam digambarkan inna jahannama kanat mirsodan, di mana salah satu tafsir mirsodan adalah rosidah. Nerakanya itu nunggu ya, sambil nuansanya nuansa marah dan jengkel begitu. Nah, berarti kalau nerakanya sudah rosidah, surganya sebenarnya juga sudah rosidah. Sudah apa? Sudah nunggu-nunggu juga, nunggu-nunggu orang-orang bertakwa juga. Tetapi sekali lagi kalimat rosidah untuk konteks surganya tidak terbunyikan secara tekstual. Tidak terbunyikan secara tekstual, tapi makna masuk sekali lagi ya. Maknanya apa? Makna masuk. Makna masuk itu apa? Ya bisa dipahami, bisa dipahami. Dan itu diperkuat oleh banyak hadis sahih. Diperkuat oleh banyak hadis sahih yang menceritakan bahwa surga sudah diperhias, dipercantik, bidadari-bidadarinya sudah lama menunggu, terutama di bulan Ramadan, ya kan? Nah, itu tekstualnya di surat An-Naba memang tidak bunyi, tetapi maknanya ada. Di antaranya bisa dipahami dari kondisi berkebalikan yang menjelaskan lawan dari al-muttaqin, yaitu at-taghin, ya. Oke. Nah, perbandingannya lagi kalau yang di jahanam itu untuk taghin adalah ma'aba. Nah, di sini kosakatanya adalah mafaza. Ma'aba lawannya mafaza. Terus yang terkait dengan kelompok pertama yang masuk jahanam di ayat apa namanya? Di ayat 23-nya, Allah berfirman labithina fiha ahqaba. Labithina fiha ahqaba. Yang tafsirnya adalah bahwa mereka abadi di sana. Mereka abadi di sana, ya. Nah, keabadian yang terkait dengan surga ini juga pengertiannya juga masuk pengertiannya. Walaupun sekali lagi teksnya tidak masuk. Walaupun sekali lagi teksnya apa? Teksnya tidak masuk, ya. Tidak masuk, tetapi pengertiannya masuk. Dari mana kita memahaminya? Dari kondisi berkebalikan. Kondisi berkebalikan yang ada di konteks surat An-Naba ini. Oke. Untuk kelompok pertamanya langsung berbicara tentang masalah minuman. Langsung berbicara tentang masalah minuman, yaitu Allah berfirman di ayat 24, 25, ya. Allah berfirman, la yadzuquna fiha bardan wala syaraban illa hamiman wa ghassaqa, ya. Nah, ayat 24 dan 25. Langsung bicara tentang minuman orang-orang yang ada di jahanam. Orang-orang yang ada di jahanam. Nah, untuk konteks muttaqin tidak langsung bicara minuman. Tidak langsung berbicara minuman. Tetapi pertama bicara tentang tempat tinggal mereka di kawasan seperti apa. Tempat tinggal mereka di kawasan seperti apa. Nah, untuk yang kelompok pertama
mereka tempat tinggalnya di mana? Sudah dibunyikan ada jahannama dan ma'aba. Tempat tinggalnya adalah jahannam dan ma'aba. Itulah tempat tinggal mereka. Nah, untuk yang muttaqin, tempat tinggalnya itu adalah hadaiko. Adalah hadaiko. Jadi tempat tinggalnya nggak disebut arsitektural, tapi bisa dipahami di istana, ya. Tempat tinggal muttaqin itu di mana? Di istana, yang istananya itu di tengah-tengah taman atau kebun yang sangat luas. Tempat tinggalnya di istana, istananya sendiri berada di tengah-tengah taman, ya. Yang taman itu digambarkan di An-Naba dengan gambaran hadaiko. Artinya adalah basatin, kebun-kebun. Artinya bukan hanya satu kebun, banyak kebun. Banyak ini pengertiannya apa? Banyak ini bisa pengertiannya warnanya, ya kan? Ragam warna-warni yang ada di taman dan kebun itu. Banyak pengertiannya bisa bentuk tanamannya. Bentuk dari sisi besar kecilnya, tinggi rendahnya, model-model daunnya, model-model bunganya, ya. Itu basatin, ya. Basatin, oke. Banyak juga bisa pengertiannya adalah ya secara kalau bahasa di dunia kawasan geografisnya meterannya itu banyak, artinya luas. Ya, di situ ada berbagai jenis tanaman, berbagai warna tanaman, berbagai jenis bunga, berbagai jenis buah, ya semuanya digambarkan loh dengan gambaran hadaiko. Sehingga kalau menginginkan apa saja, apa yang diinginkan sudah tersedia di situ. Bahkan yang belum tersedia, begitu diinginkan langsung datang tersedia. Nah ini disebut untuk konteks muttaqin, nah, tapi untuk konteks yang toghin disebutkan global. Jadi yang surganya disebutkan detail, nerakanya disebutkan global. Hanya jahannama dan ma'aba. Oke, itu tempat tinggalnya adalah di istana, ya. Yang istana itu berada di tengah-tengah kebun, kebunnya pun hadaiko, bukan cuma satu. Ada banyak kebunnya. Terus juga secara lebih spesifik, ya, di lingkungan tempat tinggal mereka itu ada a'naba. Ada apa? A'naba, bentuk jamak dari inab. Inab itu ya anggur. Anggur ini kenapa menjadi disebut secara khusus oleh Al-Quran? Ya karena dia menggambarkan tentang buah sekaligus minuman atau buah yang diubah jadi minuman. Nah kalau ada kebunnya nggak ada habis-habisnya, walaupun sebenarnya surga nggak ada habisnya. Tetapi Allah berikan sesuatu yang sifatnya kasat mata terlihat sehingga tidak muncul kekhawatiran. Nah, khawatir itu kan satu bentuk penyiksaan. Di surga nggak ada siksaan, semuanya ada nikmat. Maka tidak ada kekhawatiran tentang suatu saat habis dan sebagainya, ya. Nggak ada kekhawatiran suatu saat habis. Nah, kebunnya ada, ya kan? Kebunnya ada. Nah, apakah penyebutan a'nab ini menafikan adanya yang lain? Tentu tidak. Yang di surat An-Naba saja yang disebut a'nab. Nah, kita alhamdulillah sudah pelajari juga sudah baca surat Abasa, ya. Ya ternyata makanan manusia kan bukan hanya inab, macam-macam. Ada 8 jenis waktu itu, ya. Ada 8 jenis. Fal yandurin insanu ta'ami anna sababnal ma'a sabba tsumma syaqqaqnal arda syaqqa. Terus fa'ambatna fiha, ada habban wa inaban wa qadban wa zaitunan wa nakhlan wa hadaiqa ghulban wa fakihatan wa abban. 8 jenis. 8 jenis sana. Sehingga penyebutan a'nab di sini tidak bersifat membatasi, tapi ini disebutkan untuk memberikan gambaran. Di istana itu ada apa saja. Oke. Wa a'naban. Jadi tempat tinggalnya adalah istana, nggak disebut, tapi bisa dipahami di tengah hadaik, yang sebagian hadikohnya itu adalah hadikotul inab. Hadikotul inab. Oke. Terus di dalam istana itu pun, ya, dia tidak tinggal sendirian, karena sendirian itu bagian dari penyiksaan. Sendiri itu bagian dari azab.
Sendiri itu bagian dari azab, ya. Maka dia ditemani. Nah, pertanyaannya ditemani siapa? Nah, di surat An-Naba digambarkan ditemani oleh kawaiba yang atroba. Kawaiba yang atroba. Mereka adalah bidadari-bidadari yang sekaligus juga menjadi istri mereka-mereka yang berada dalam surga. Istri mereka yang ada dalam surga. Nah, di surat An-Naba ini tentang bidadari yang digambarkan dari bidadari itu kawaib dan atrobnya. Biasanya bidadari disebutnya itu al-hur al-ain. Yang paling sering disebut ya bahasa Arabnya bidadari itu al-hur al-ain. Al-hur itu adalah menggambarkan tentang warna kulitnya. Warna kulitnya al-hur yang sangat putih, jernih, bersih, ya kan? Putih, jernih, bersih. Ya, kalau bahasa sekarang itu apa ya? Hah? Bahasa sekarang ada istilahnya itu ya. Nah, al-ain itu udah menggambarkan matanya. Menggambarkan matanya. Itu gambaran bidadari. Nah, di surat An-Naba ini spesifik. Yang digambarkan dari bidadari itu bukan kulitnya, bukan berarti kulitnya bermasalah, enggak. Ya, enggak disebut saja. Warna kulitnya enggak disebut, terus matanya enggak disebut, tapi yang disebutkan di sini adalah jumlahnya tidak satu, kemudian mereka yang disebutkan adalah dari sisi kawaibnya, dari sisi susunya, dari sisi susunya, dan juga karena jumlahnya tidak satu, antara satu dengan yang lain seperti apa? Nah, digambarkan adalah atrob ala sinnin wahidin, ala sinnin wahidin. Ya. Ini yang digambarkan di surat An-Naba, dan ini tidak ada apa namanya bahasa pembandingnya untuk konteks at-taghin, untuk konteks at-taghin yang masuk dalam jahanam, ya. Karena apakah berarti tidak ada temannya di neraka? Ada temannya. Tapi teman yang semakin menambah siksa mereka. Teman yang semakin apa? Menambah siksa mereka. Tekstualnya di surat An-Naba, teman yang menambah siksa tidak disebutkan. Nah, tapi bisa dipahami dari mana? Dipahami dari kondisi berkebalikan surga itu. Dan apa yang kita pahami dari kondisi berkebalikan itu dikuatkan oleh ayat lain. Oleh ayat lain dalam Al-Quran, misalnya, al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin adu. Ba'dhum li ba'dhin adu illal muttaqin. Bahwa segala bentuk pertemanan, perkoncoan, ya, hubungan suami istri, bapak, anak, dan sebagainya, begitu sama-sama di neraka, mereka berubah menjadi musuh. Ada temannya, tapi teman yang berubah menjadi musuh sehingga menambah siksa yang mereka dapatkan. Dan segala bentuk hubungan, termasuk hubungan atasan dan bawahan, pimpinan dengan yang dipimpin, penguasa dengan rakyat, itu hubungan juga. Di akhirat nanti semuanya berubah jadi musuh. Berubah menjadi musuh, sehingga sesama mereka saling melaknat. Menambah siksaan mereka. Sekali lagi, di surat An-Naba, tekstualnya nggak disebut, tapi harus kita pahami dari kondisi berkebalikan yang ada ceritanya di Al-Muttaqinnya, dan pemahaman kita terhadap kondisi berkebalikan itu dikuatkan oleh ayat-ayat lain dalam Al-Quran Al-Karim. Oke. Lalu setelah itu baru berbicara tentang minuman mereka-mereka yang minuman orang-orang bertakwa di akhirat atau di surga. Nah, yang minuman ini untuk yang at-taghin digambarkan tadi di ayat 24-25, yang la yadzuquna fiha bardan wala syaraban illa hamiman wa ghasaqan. Nah, untuk yang di surga minumannya apa? Wa ka'san dihaqa, yang la yasma'una fiha lagwan wala kidzaba. La yasma'una fiha lagwan wala kidzaba. Minumannya adalah, ya ada banyak minuman. Di surga mau minta minuman apa saja ada tersedia. Tapi yang digambarkan di ayat Naba adalah minuman itu pertama dari sisi wadahnya dulu. Alat meminumnya. Apa alat meminumnya? Alat meminumnya dibahasakan ka'san. Ka'san tuh kalau sekarang itu ya piala. Memang piala itu kan aslinya adalah gelas untuk diisi khomer.
Jadi yang menang dikasih piala dalam arti gelas, lalu ke gelas itu dituangkan khamr, lalu mereka minum bersama. Itu asli piala itu begitu aslinya, ya. Asli piala begitu. Walaupun sekarang piala juga dipakai untuk memberikan hadiah kepada lomba Quran, lomba fikih, ya, lomba baca kitab, dikasih piala juga, tapi pialanya piala tertutup yang tidak bisa diisi khamr, ya. Piala tertutup, ya. Nah, itu aslinya piala terbuka. Ya, begitu menang diberi untuk dituangkan minuman lalu mereka mabuk bersama. Itu ka'san. Nah, di surga nanti tempat minumnya juga ka'san. Ka'sannya terbuat dari apa? Ya macam-macam. Ada yang terbuat dari emas, ada yang dari perak dan lain sebagainya. Nah, lalu ke ka'san itu dituangkanlah khamr, ya. Dituangkanlah khamr yang gara-gara minum khamr penghuni surga menjadi mabuk. Hanya saja mabuknya mereka di surga tidak seperti mabuk di dunia. Kalau mabuk di dunia itu omongannya ngeraco itu menimbulkan pertikaian, pertengkaran dan lain sebagainya. Nah, kalau yang di surga mabuk juga, tetapi mabuknya la yasma'una fiha lagwan wala kidzaba atau wala kidzaban, ya. Oke, ya. Jadi mereka ya dalam keadaan mabuk-mabuk begitu. Nah, di antaranya di ayat lain, di surat-surat lain diceritakan, ya, mereka saling bertanya kepada yang lainnya, kok kita bisa mendapatkan kenikmatan seperti ini, gimana ceritanya, ya gitu. Jadi kalau di ayat lain juga digambarkan wala taksiman, nah, kosakata yang keluar dari mulut mereka gara-gara mabuk, nah, itu bukan kosakata yang mengandung dosa. Bukan kosakata yang mengandung dosa. Jadi ini penjelasan tentang lil muttaqin. Secara garis besar Allah berfirman mafazan, sebagian dari pendetilan mafazan adalah hadaiqa wa a'naba wa kawaiba atraba wa ka'san tihaqa la yasma'una fiha lagwan wala kidzaba. Yang kalau kita dalami lagi, sebagian poin-poin detailnya bisa kita munculkan dari kondisi berkebalikan yang ada di ayat 21 sampai ayat 30 di surat An-Naba juga. Oke. Nah, mereka semua orang bertakwa mendapatkan mafazan seperti itu. Kok bisa itu, gimana ceritanya? Allah berfirman, jazaan min rabbika atau an hisaba. Jazaan min rabbika atau an hisaba. Jadi itu semua adalah balasan dari Allah SWT, Rabbika, ya, Allah SWT, ya, yang Allah kalau membalas itu balasannya itu adalah ato'an hisaba, ya, ato'an hisaba. Oke, kalau di kenapa ato'an hisaba, ya, ya di surat lain atau di ayat lain, ya, Allah SWT itu adalah zat yang maha bersyukur. Zat yang maha bersyukur. Jadi manakala kita berbuat kebaikan, kebaikan kita tentu sangat sedikit, tetapi karena Allah adalah zat yang maha bersyukur, maka Allah SWT membalas kebaikan kita yang sedikit itu dengan balasan yang berlipat-lipat yang sangat banyak. Berlipat-lipat yang sangat banyak inilah yang digambarkan dengan ato'an hisaba. Ato'an hisaba. Oke. Sementara sampai sini dulu, ya, yang kita baca dari tafsir Jalalain ini. Oke. Ada pertanyaan, apakah surga neraka sudah dihuni? Ya. Sudah dihuni. Kalau berdasarkan hadis sahih itu sudah dihuni, sudah ada penghuninya. Sudah ada penghuninya, ya. Oke. Kalau laki-laki mendapatkan bidadari, kalau perempuan, bidadari sebagai istri, apakah istri di dunia juga menjadi istri di akhirat? Ya, kalau sama-sama masuk surga, ya.
Karena bertemu dengan istrinya di surga itu kan bagian dari kenikmatan. Bagian dari kenikmatan. Dan juga bertemu dengan anak-anaknya, keturunannya itu nanti juga ada. Itu bagian dari kenikmatan. Ngumpul mereka kalau sama-sama berhak masuk surga. Bahkan di surat At-Tur digambarkan, jadi kalau misalnya antara orang tua dengan anak, itu level di surganya berbeda, ya Allah akan kumpulkan mereka di tempat yang levelnya lebih tinggi. Di tempat yang levelnya lebih tinggi. Kalau lebih tinggi orang tuanya, ya anak-anaknya dinaikkan levelnya untuk berkumpul dengan orang tuanya. Untuk berkumpul dengan orang tuanya. Di surga, dalam hadis sahih juga akan ada pasar. Ada pasar. Kenapa? Jalan-jalan ke pasar itu bagian dari kenikmatan. Jalan-jalan ke pasar itu bagian dari kenikmatan. Tapi pasar itu juga tambah derita. Nah, yang derita-derita dihilangkan semuanya. Pokoknya apa yang sifatnya nikmat itu akan dimunculkan di surga. Oke. Nah, kalau laki dapat bidadari. Kalau perempuan, ya memang tekstualnya nggak ada. Tekstualnya tidak ada ya. Secara tekstual. Bunyinya nggak ada. Nah, tapi itu pernah ditanyakan dalam forum dialog-dialog di era internet ini ya kepada para masyayikh. Nah, sebagian masyayikh menjawabnya memang tekstual tidak ada, tetapi ya misalnya saja seorang perempuan ya dia tidak punya suami, ya dia akan mendapatkan suami di sana. Akan mendapatkan suami di sana. Bahkan digambarkan umpamanya kayak Maryam yang tidak pernah menikah. Maryam yang tidak pernah menikah itu dalam hadis-hadis sahih diceritakan nanti Maryam akan menjadi istri Rasulullah SAW. Akan menjadi salah seorang istri Rasulullah SAW di surga, ya kan? Gitu ya. Atau seperti Asia, istrinya Fir'aun misalnya, ya, di mana Fir'aun ada di neraka, ya Allah akan berikan. Karena intinya kaidahnya begitu, Bapak Ibu ya. Semua yang orang melakoninya sebagai kenikmatan itu akan ada di surga. Dan kalau kenikmatan itu mengandung, kenikmatan di dunia itu mengandung sisi tidak nikmatnya, yang tidak itu dihilangkan oleh Allah, sehingga yang di surga tinggal murni nikmatnya. Tinggal murni nikmatnya. Oke. Nah, kalau istrinya nanti apakah kayak bidadari? Ya. Kalau di dunia istrinya kan tidak seperti bidadari, di surga ya Allah akan set up, mohon maaf kalau istilah saya salah ya. Allah akan set up ulang ya, set up ulang istrinya untuk menjadi bidadari, kelasnya kelas bidadari ya. Untuk menjadikan istrinya kelasnya kelas bidadari. Wallahu alam, wallahu alam. Oke, berikutnya walaupun mereka di surga sedang minum khamr, maksudnya apa ya Ustaz? Iya, salah satu minum khamr itu kan ada nikmatnya, Bu ya. Minum khamr itu kan ada sisi nikmatnya. Jadi bukan tidak ada nikmatnya, Allah mengakui minum khamr itu ada sisi nikmatnya. Tapi khamr di dunia mengandung problematika yang sangat banyak. Dan problematikanya lebih besar, lebih banyak daripada nikmatnya. Nah, karena khamr ada nikmatnya, maka dia menjadi bagian dari kenikmatan yang ada di surga. Sehingga salah satu yang akan dinikmati oleh penghuni surga itu mereka akan minum khamr, akan mabuk-mabukan. Mohon maaf, kosakata mabuk ini jangan negatif dulu pengertiannya ya. Kosakata mabuk, mereka mabuk-mabukan, tapi mabuk yang nikmat, yang tidak ada sisi negatifnya, tidak ada sisi buruknya. Oke, gitu ya. Nah, Assalamualaikum Pak Ustadz. Izin bertanya, tadi disampaikan bahwa surga neraka sudah ada penghuninya. Bagaimana penjelasan tentang semua manusia dimatikan, kemudian dibangkitkan pada hari akhir ya, untuk menjalankan keadilan Allah SWT dan penentuan surga serta nerakanya ya. Ya, tentang bagaimananya ya. Ya, kita kan hanya memahami dalil saja ya.
Kita hanya memahami dalil, ya, misalnya diantaranya ayat uiddat lil muttaqin, ya. Surga itu sudah disiapkan, ya kan? Nah, dan juga banyak hadis-hadis sahih yang menjelaskan bahwa surga sudah disiapkan. Nah, ada banyak hadis sahih juga yang menjelaskan waktu Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj, beliau sempat masuk ke dalam surga. Sempat masuk dalam surga dan bertemu dengan ya penghuninya atau sebagian penghuninya. Jadi kita memahaminya begitu, tentang kok kelihatannya dalil itu kontradiksi dengan bahwa pada hari kiamat nanti semua akan dihancurkan semuanya, ya. Apakah surga neraka ikut dihancurkan? Ya wallahu alam, tidak ada keterangan, ya. Nah, oleh karena itu kita memahaminya ya tidak kita bentur-benturkan. Kita memahaminya tidak kita bentur-benturkan, kita tabrak-tabrakan, ya. Jadi ayat yang menjelaskan begitu kita imani, kita yakini, ayat yang menjelaskan ini juga kita imani, kita yakini, dan tidak kita bentur-benturkan. Atau bahasa hadis Nabi itu la nadribu bi ba'dil ayat ba'diha ba'din, ya. Kita tidak membentur-benturkan atau menabrak-nabrakkan sebagian ayat dengan ayat lainnya. Ya kita imani begitu saja. Kita imani begitu saja, ya. Wallahu alam, ya, wallahu alam. Oke. Bahkan waktu Nabi Muhammad masuk surga itu belum melihat ada satu istana yang sangat bagus di tengah kebun gitu, ya. Bagus sekali gitu. Maka Rasul bertanya, itu punya siapa itu, ya? Itu adalah istananya Umar bin Khattab. Istananya apa? Umar bin Khattab. Nah, Rasulullah SAW tuh sempat terlintas untuk memasuki istananya Umar. Terlintas pengen masuk situ, ya. Tapi ini apa yang terlintas di pikiran beliau tidak jadi dilaksanakan karena mengingat, kan ini milik Umar nanti masuk sama masuk pekarangan orang gitu, ya. Masuk pekarangan nanti kalau Umar tidak ridho bagaimana, ya. Waktu Rasulullah cerita begitu, Umarnya mendengar, ya. Ya, kalau seandainya engkau masuk Rasulullah, saya tidak akan memperkarakan dan mempermasalahkan, saya akan ridho. Ya memang karena bagian dari iman pada Rasulullah adalah pokoknya Rasulullah itu lebih dicintai termasuk daripada dirinya sendiri. Oke, ya. Jadi kita pahami dari ayatnya, kita pahami dari dalilnya, tidak kita bentur-benturkan. Oke. Ada lagi? Bapak Ibu? Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai sini. Kita tutup dengan doa penutup majelis dan suratul asri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat